Kenalkan, nama saya Chris dari Yamaha Indonesia. Yang sebenarnya bukan komplain nih, hanya menanyakan mengenai UMP, Pak. Kebetulan saya di HRD. Kami punya karyawan 11.000 lebih dengan 2 pabrik juga di Kerawang. Di pertamanya kami sudah hitung dengan kenaikan sekitar sekian puluh ribu. Tiba-tiba kami kaget nih dengan kondisi yang kemarin. Sekali lagi Yamaha bukan komplain ya Pak ya, karena Yamaha dari dulu kenaikan UMP berapapun pasti dibayar. Pak Andriansa yang tahu itu. Jadi kira-kira alasannya apa Pak? Terima kasih. Kenaikan UMP di Jakarta sejak tahun 2016 itu naiknya 14,8%, 2017 8,3%, 2018 8,7%, 2019 8,0%, 2020 8,5%. Lalu terjadilah kontraksi perekonomian kemarin. Pertumbuhan kita turun, inflasi kita turun. Apa yang terjadi? UMP kita naiknya 3,3%. Bagaimana kebijakan DKI? DKI sama kebijakannya. Kami selalu melaksanakan ada yang di PP selama ini, dengan kekurangannya kami tambahi lewat Kartu Pekerja Jakarta. Lah, formula PP-nya berubah, Pak. Yang rata-rata kenaikan UMP itu 8,6% selama ini. Tahun 2021 PP 78 2015 berubah PP 36. Yang tahun lalu saja kondisinya kita berat 3,3%, dengan formula baru keluarnya 0,8%, di bawah 1%. Saya pun kaget dulu. Bagaimana mungkin di Jakarta yang biasanya kenaikannya 8%, lalu kondisi sulit naik 33 dan buruh pun menerima. Karena pada waktu itu kondisinya memang sulit, 3,3. Hari ini kondisinya lebih baik, perekonomiannya, pertumbuhan meningkat, justru UMP-nya malah turun dari rata-rata 8% menjadi 0,8. Sekarang Bapak Ibu copot baju kita, pakai akal sehat. Kira-kira kalau kita dalam posisi itu normal tidak Bapak Ibu? Di Jakarta kenaikan 0,8. Kalau kenaikan 0,8 sudah hampir pasti problem akan muncul. Kita 1,5 tahun ini mencoba menyelamatkan stabilitas sosial di Jakarta. Tadi saya ceritakan tuh, supaya Jakarta anteng, tenang, semua orang cukup. Lah kok sekarang kenaikan UMP-nya di bawah inflasi? That doesn't make sense. Jadi kami sampaikan, ini problemnya adalah formula baru telah mengganggu stabilitas yang ada di Jakarta. Nah sekarang kondisi sudah membaik nih. Dalam kondisi sudah membaik, Pak, rumus yang biasa kita pakai, kami terkaget-kaget. Loh, rata-ratanya Bapak Ibu juga sudah terbiasa kenaikan 8% selama bertahun-tahun, kok tahu-tahu jadi 0,8. Jadi kalau Yamaha dicek, catatan Yamaha itu 8% Pak, kira-kira. Lah kok sekarang mau 0,8 gitu Pak. Bayangkan? Nah, jadi problemnya Bapak sekalian, menurut saya ini rumus formulanya. Apa yang dilakukan? Kita putuskan. Pada saat itu jalankan ini, karena harus ada ketetapan per tanggal 21 November. Itu aturannya begitu. Bila kami tidak menetapkan, maka kami akan dapat sanksi. Tanggal 22 saya langsung kirim surat kepada Menteri Tenaga Kerja. Saya sampaikan ini tidak masuk pada prinsip keadilan, dan kalau kita lihat proyeksi perekonomian ini nggak nyambung. Jadi Pak, 21 kita keluarkan, 22 kami kirim surat. Tidak ada balasan terus. Di pemerintahan itu kalau berkirim surat, kalau 2 minggu tidak ada balasan, itu artinya disetujui Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu prinsip administrasi itu. Ditunggu 15 hari tidak ada jawaban. Tanggal 16 kemarin, 16 Desember, kita gunakan apa angka 5,1 itu? Angka 5,1 itu bukan angka bikinan kita Pak.
kita menggunakan rumus yang biasa digunakan selama ini. Jadi ketemunya angka 5,1. 3,6 proyeksi pertumbuhan dengan 1,5 itu inflasinya. Jadilah angka 5,1. Jadi 5,1 itu jika kita menggunakan rumus yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Apakah punya dasar hukum? Ada. Dasar hukumnya DKI Jakarta memiliki kekhususan diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang memberikan kewenangan pada Pemprov DKI untuk mengatur bidang perindustrian, perdagangan, perekonomian. Jadi kita punya dasar hukumnya untuk melakukan itu. Tapi dasar moralnya yang tadi saya ceritakan, Pak. Dasar moralnya itu, nah, kami ingin Bapak Ibu sekalian, demand ini juga bergerak. Tapi itu penjelasan ekonomi, Pak Ibu. Penjelasan ekonominya adalah kita ingin kick in juga supaya demand bergerak. Ada studinya yang dilakukan oleh Bappenas. Studi Bappenas menunjukkan bahwa untuk bisa menggerakkan demand lebih tinggi, maka UMP idealnya naik 5%. Jadi, kalau boleh saya sampaikan, secara koridor hukum kita gunakan aturan hukumnya. Lalu runtutan sejarahnya, kenapa kok munculnya bentuknya revisi? Karena di awal kami terus terang terkejut, Pak. Rumus barunya kok jadi seperti ini. Nah, kalau saya ajak Bapak Ibu sekalian melihat ini sebagai anak bangsa, nih merasakan, kira-kira muncul rasa ketidakadilan tidak? Pasti muncul. Saya itu sering merasa, sudahlah kita ini jangan sering-sering pakai divisi, dividing, Pak. Pengusaha, buruh, kita ini dulunya sama kok. Dan kita di ruangan dia dulunya buruh kok, gitu. Dulunya juga mulainya dari bawah kok, gitu. Cuman kita ini kalau udah sampai atas suka lupa di bawah, Pak. Gitu. Betul itu. Dan saya pun sering alami, Pak. Coba kalau Pak foto-foto, ini pengalaman pribadi, Pak. Foto-foto tuh, ayo Pak ikut foto-foto. Itu setelah selesai foto, nanti nggak lama ada yang bilang, udah Pak Anies capek, Pak Anies capek. Yang bilang capek siapa? Yang udah foto, Pak. Iya, yang belum foto nggak ada yang bilang udah capek. Gimana? Ini panjenengan sudah bisa foto, langsung bilang, udah, capek gitu, lo gimana gitu. Ini kan kita itu begitu. Dulu kita hidup sulit, kita jalani. Begitu kita udah naik, lupa sama yang di belakang. Nah, kami di Jakarta ingin yang besar tambah besar, tapi yang kecil tolong tambah besar juga. Jangan yang kecil tetap kecil, yang besar tambah besar. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Yang besar tambah besar, tapi yang kecil juga boleh ikut besar. Gitu kira-kiranya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sebabnya kita ambil policy itu, dan kami berharap yuk bebannya dipegang sama-sama. Nah, sekarang kami minta Bapak Ibu sekalian, yuk kita bangkitnya sama-sama. Jangan bangkit sendiri-sendiri. Bangkit sama-sama, ya pekerjanya bangkit, ya pengusahanya bangkit, ya ekonominya bergerak. Dan itu yang kita inginkan untuk Jakarta kita. Dan Bapak Ibu, kita makan malam di sebuah gedung yang lokasinya hanya 1,1 km dari gedung namanya Gedung Pancasila, Bapak Ibu. Gedung Pancasila itu apa? Gedung tempat disepakatinya pendirian Republik ini, Bapak Ibu. Dan tidak ada kalimat lain yang menjadi alasan kenapa Republik ini didirikan kecuali untuk kalimatnya satu, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. That's the only purpose.